Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Wayan Murni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya, program studi bisnis daring dan pemasaran, NIM 220 010 392 385 502 3. Nomor peserta PPG 2015 01 40 50 10. Nomor peserta ujian 20 23 22 68 75. Pada hari ini 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi merancang pengolahan bahan pangan hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kintamani. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tentang serelia, gitu ya. Nah, Ibu tanya sama kalian. Dalam pertemuan kita minggu yang lalu, masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari? Masih. Apa saja? Ya, silakan ya. Yang pertama ada bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan yang lain. Kemudian ada jenis-jenis serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kemudian yang ketiga ada cara atau teknik pengolahan. Kemudian yang keempat ada merancang pengolahan bahan pangan. Kemudian yang terakhir ada mengolah atau membuat produk pangan. Iya, tepat sekali. Bagaimana yang lain masih ingat? Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh pengolahan bahan pangan serelia? Apa yang sudah dibuat ya? Silakan Ayu. Contohnya yaitu kacang goreng atau kapri, keripik singkong, bubur beras, dan lain-lain. Iya, bagus sekali ya. Nah, kemudian ada lagi bubur ya, bubur beras ya, beras hitam, beras merah dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ya, materi kita tidak jauh gitu ya, karena yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahan utama daripada serelia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas itu adalah bahan pangan ya, dari hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Ya. Nah, Ibu sudah memberikan modul sama kalian, mungkin sudah ada yang membaca, gitu ya. Nah, dari materi yang akan kita bahas hari ini, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan mengenai hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi, ya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja. Kemudian teknik pengolahan dari hasil samping serelia, kacang-kacangan, ya. Dan terakhir kita akan membuat sebuah rancangan pengolahan produk pangan dari hasil samping serelia, kacang-kacangan. Nah, jadi dengan kalian membuat, maka Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, nanti kalian akan menghasilkan sebuah project, yaitu membuat rancangan. Nah, kemudian model pembelajaran yang digunakan pada hari ini adalah ceramah, kemudian diskusi, dan terakhir tanya jawab. Gitu ya. Nah, untuk
kemudian sikap, ya. Begitu juga dengan keterampilan. Nah, keterampilan di sini memberikan dua penilaian, ya. Jadi ada penilaian keterampilan secara individu dan juga penilaian keterampilan pada saat kalian bekerja kelompok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan berikan materi mengenai hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, untuk itu materi Ibu akan berikan. Silakan kalian perhatikan, ya. Perhatikan yang disampaikan materinya lewat video. Silakan disimak dengan baik. Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, sebelum kita membahas mengenai hasil samping, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa sih yang dimaksud dengan hasil samping dari serelia, kacang-kacangan dan umbi? Nah, yang dimaksud dengan hasil samping itu adalah hasil dari produk, ya, selain produk utama, yang mana hasil samping daripada serelia, kacang-kacangan dan umbi kita lihat, ya, itu bisa didapatkan yang namanya bekatul, ya. Nah, bekatul ini mengandung gizi. Yang pertama itu adalah kalsium, magnesium, mangan, zat besi, kalium, seng. Jadi memiliki kandungan gizi yang bagus dipergunakan untuk tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ampas kedelai. Nah, ampas kedelai ini bisa didapatkan dari proses pengolahan kedelai menjadi susu. Nah, ampas daripada susu tersebut yaitu ampas kedelai yang bisa diolah menjadi produk pangan. Nah, kandungan gizinya yaitu protein kasar, lemak kasar, serat kasar, asam amino lisin, metionin, serta vitamin B. Nah, kemudian untuk hasil samping yang lainnya itu ada kulit singkong. Nah, kulit singkong bisa juga daunnya, ya, hasil sampingnya. Nah, kulit singkong di sini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, ya, yang bisa dihasilkan dari umbi, ya, umbi singkong. Nah, kemudian berikutnya adalah daun umbi jalar. Nah, selain umbinya, daunnya ini juga memiliki manfaat, ya, sebagai produk pangan. Dan kandungan gizinya itu ada karbohidrat, kemudian serat protein, kalsium, zat besi, beta karotin, kemudian ada lutein, kemudian ada polifenol, vitamin E, vitamin C, dan vitamin B1, B2, dan B6. Nah, itu jenis dan kandungan daripada hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, berikut ini adalah kalian harus tahu alat yang dipergunakan untuk mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, untuk peralatannya bersama, ya, pada saat kalian mengolah bahan pangan dari serelia, kacang-kacangan dan umbi, ya, terutama bahan pokoknya yang dipergunakan itu adalah kompor, panci, kemudian sutil, penggorengan, sendok makan, sendok penggorengan, mangkok, piring, dan peralatan yang lain yang diperlukan dalam proses pengolahan. Selain alat, maka kalian juga akan menentukan bahan pandu selain bahan pokok dari hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Yang diperlukan itu gula, kemudian garam, tepung, ataupun bumbu dapur yang dipergunakan dalam proses pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, selain alat dan bahan, maka di sini kalian juga harus tahu teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan itu ada dua, ada teknik dasar dan teknik pengawetan. Teknik dasar itu ada teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu dengan cara merebus, kemudian mengukus, ya, kemudian menyetup atau menggulai, kemudian ada juga mengetim, ya, dan proses yang lainnya yang menggunakan teknik pangan panas basah. Kemudian berikutnya masih mengenai teknik pengolahan dasar. Yang kedua yaitu teknik pengolahan panas kering.
bening dan lain sebagainya. Jadi tanpa menggunakan air. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik pengolahan pengawetan. Nah, teknik pengolahan pengawetan ini ada 3. Ada pengawetan secara fisik, biologis, dan kimiawi. Nah, kalau secara fisik itu biasanya, nah ini biasanya sering kalian lakukan di rumah dengan cara pengawetan dengan suhu rendah yang biasanya kalian lakukan dengan pendinginan, ya, dan dimasukkan ke dalam kulkas, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Nah, suhu tinggi ini dimaksudkan dengan pemanasan, gitu ya. Bisa dengan dipanggang, bisa dengan dikukus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik pengeringan, bisa dengan di oven ataupun dijemur. Nah, kemudian berikutnya teknik pengawetan yang kedua itu adalah teknik pengawetan biologis, bisa dengan melakukan peragian, ya. Kemudian teknik pengawetan kimia yang biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, berikut ini Ibu berikan beberapa beberapa penyajian dan pengemasan dalam pengolahan hasil samping serelia kacang-kacangan dan ubi. Nah, untuk penyajiannya bisa menggunakan piring, mangkok, atau peralatan yang lainnya, sehingga bisa menampilkan hasil olahan hasil pengolahan dari hasil samping serelia kacang-kacangan, ya, sehingga menarik untuk dikonsumsi oleh konsumen, ya. Kemudian untuk pengemasannya yang berkaitan dengan tempat yang dipergunakan, ya, untuk menyajikan hasil samping dari olahan serelia kacang-kacangan dan ubi. Kemudian berikutnya, nah, ini beberapa contoh dari pengolahan hasil samping serelia kacang-kacangan dan ubi. Yang pertama itu nugget, ya. Nugget itu dari hasil samping ampas kedelai, ya. Itu bisa dibuat nugget, ya. Selain buat nugget bisa buat bergedel. Kemudian ada kue bangket dari bekatul, ya. Selain kue bangket juga bisa membuat kue yang lainnya. Keripik kulit singkong, kemudian untuk daun singkong ataupun daun ubi jalar bisa dibuat sambal daun ubi ataupun daun singkong. Kemudian berikutnya adalah proses merancang. Nah, sebelum mengolah maka kita akan merancang terlebih dahulu pengolahan hasil samping serelia kacang-kacangan. Nah, dalam perancangan di sini yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan produk apa yang akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah menentukan alat dan bahan yang akan dipergunakan dalam pengolahan. Begitu juga menentukan teknik dan langkah-langkah dalam proses pengolahan. Sampai yang keempat itu adalah penyajian dan pengemasan. Nah, sebentar nanti kalian akan membuat atau merancang pengolahan produk pangan. Selanjutnya adalah Ibu berikan contoh, ya. Di sini contoh pengolahan nugget dari ampas tahu atau ampas kedelai, ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu sesuai dengan yang nanti akan digunakan dalam proses pengolahan. Ingat, kalian harus menentukan bahannya, ya. Kalau di sini misalnya menggunakan wortel, kemudian bahan dari dada ayam, gitu ya, kemudian bumbu yang dipergunakan dan lain sebagainya, itu kalian tentukan. Kemudian berikutnya adalah, nah, bagaimana langkah-langkah pembuatannya, ya. Kalian buat urut dari proses awal pembuatan sampai pada proses penyajian dan pengemasan. Nah, itu materi kita hari ini, ya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi dari hasil samping serelia kacang-kacangan. Iya, jadi itu materinya, ya. Jadi materi kita mengenai hasil samping serelia kacang-kacangan dan ubi. Nah, ini buktikan bahwa contoh, ya, contoh hasil samping. Mungkin di rumah kalian banyak ada, ya. Yang ini adalah hasil samping dari singkong. Karena tempat saya ada singkong, jadi yang ini adalah hasil samping dari kulit singkong.
Nah, nanti silakan kalian mungkin kalau untuk membuatnya menyesuaikan dengan wilayahnya ya atau tempatnya. Kalau memang di sana ada singkong silakan, kalau ada ubi silakan, atau mungkin bahan hasil samping yang lainnya. Nah, ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah pas? Oke, kalau sudah pas, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, di sini tugasnya adalah menghasilkan sebuah proyek yang nantinya kalian gunakan untuk membuat produk ya dari hasil samping Cerelia kacang-kacangan. Ya, oke. Silakan Ibu akan bentuk kalian kelompok. Ya, kelompoknya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Silakan kalian bentuk kelompok. Ayo silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, silakan dilihat dulu ya, dilihat, dicermati. Ibu berikan tugas kelompok kepada kalian. Nah, tugasnya di sini adalah membuat sebuah rancangan, ya, rancangan dari hasil samping Cerelia, kacang-kacangan dan ada yang menanyakan mengenai LKPD-nya? Iya, Del? Langsung ditulis di sini ya Bu ya. Kak, ditulis di dalam. Oh iya, jadi nanti untuk semuanya ya, karena Ibu sudah memberikan lembar kerja, sekarang nanti kalian langsung menulisnya di lembar kerja yang sudah Ibu kasih. Nanti setelah selesai presentasi dikumpulkan, ya. Kemudian untuk LKPD-nya, ya, jadi kalian kerjakan itu sumbernya bisa kalian dapatkan melalui internet, ya. Kalian bisa membuka HP karena itu sudah mencantumkan beberapa contoh situs yang bisa kalian jadikan referensi untuk
Sudah selesai? Sudah. Oke. Karena sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan presentasi. Ya. Siapa yang siap terlebih dahulu presentasi? Pakai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembuatan keripik kulit singkong. Sebelum mempresentasikan, mari kita melakukan pengajian. Om Swastiastu. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Listia sebagai moderator. Saya Putih sebagai penyanyi 1. Saya Vera sebagai penyanyi 2. Saya Febri sebagai penyanyi 3. Saya Widadari sebagai pemulai. Dan saya lanjutkan kepada Putri untuk menjelaskan pembuatan keripik kulit singkong. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan bahan-bahan resep keripik kulit singkong. Selanjutnya, Baik, alat-alat yang digunakan untuk membuat keripik kulit singkong yaitu penggorengan, kukusan, sendok saringan, waskom atau mangkok, sutil dan piring saji. Baik, dan cara pembuatan keripik kulit singkong antara lain: pertama, siapkan panci, masukkan air, masak sampai mendidih. Kedua, masukkan kulit singkong, rebus selama 5 menit, angkat, lalu tiriskan. Ketiga, potong bentuk persegi kulit singkong yang sudah direbus, lalu sisihkan. Keempat, masukkan bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan ke dalam kulit singkong. Tambahkan gula merah dan garam, aduk rata. Kelima, jemur kulit singkong di bawah terik sinar matahari selama 1-2 hari sampai kering. Keenam, panaskan minyak kulit singkong sampai kering. Angkat lalu tiriskan. Ketujuh, sajikan. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini untuk diskusinya berapa yang dibatasi penanyanya? 2. Oh ya, dibatasi 2 pertanyaan. Baik, ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah kulit singkong saja yang bisa dipakai buat keripik atau boleh seperti kulit kentang gitu? Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Terima kasih atas waktunya. Bagaimana cara untuk memilih kulit singkong yang baik? Ya sudah, izinkan kami berdiskusi. Baik, untuk notifikasi silahkan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi ya. Boleh sesuai selera dan sesuai dengan pengolahannya. Apakah sudah sah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Pilih kulit singkong yang kulitnya halus dan yang mudah dikupas dari dagingnya. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan kata selanjutnya. Om Sakti 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 Om. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kelompok selanjutnya siapa yang siap tampil? Ya, silakan kelompok 3. Satu rangkaian dari Ustaz. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil samping dari pengolahan serealia, kacang-kacangan dan ubi. Sebelum saya mulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya di sini sebagai moderator dan sebelah saya Saya Tina sebagai penyanyi 1. saya Sajat sebagai penyanyi 2. Saya Trista sebagai penyanyi 3. Saya Fitami sebagai penyanyi 5. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan waktu kepada penyanyi 1 untuk menyampaikan materinya. Silakan penyanyi 1. Bahan-bahan dalam pembuatan untuk daun ibis sambal terasi adalah daun ibis sebanyak 100 gram. Yang kedua adalah
kepada penyaji 1. Sekarang saya lanjutkan kepada penyaji 2. Alat-alat riset daun ubi sambal terasi, yaitu panci, penggorengan, mangkok, sendok penyaringan, kesutir, piring saji. Baik, sudah selesai. Sekarang saya lanjutkan ke penyaji terakhir atau penyaji ketiga. Baik, adapun cara pengolahan dari daun ubi sambal terasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masukkan air ke dalam panci, kemudian panaskan dan rebus daun ubi sampai setengah matang. Lalu angkat dan tiriskan. Yang kedua, haluskan bumbu cabai besar, cabai kecil, dan terasi dan garam. Yang ketiga, tumis bumbu hingga harum dan masukkan limau yang sudah diperas. Yang keempat, kemudian masukkan daun ubi yang sudah direbus aduk hingga meresap dengan bumbunya. Kemudian yang terakhir, jika sudah matang, maka angkat dan sajikan. Terima kasih kepada penyaji 3 untuk penyampaian yang terakhir. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Silakan kepada Listia. Apakah sambalnya bisa digunakan selain sambal terasi? Apakah ada lagi pertanyaan yang bisa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, untuk daunnya bisa digantikan dengan daun yang lain nggak? Izinkan terlebih dahulu kami untuk rebung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. 1. Bisa diganti sesuai dengan selera masing-masing. Jadi, bisa. Pertanyaan dari Jessica. Daunnya juga bisa diganti dengan daun kacang dan daun singkong dan lain-lain. Jadi, bisa. Apakah dari teman-teman semua ada yang bisa menambahkan? Tidak. Kalau tidak, silakan akhiri. Sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Nah, demikian presentasi dari kelompok ya, masing-masing kelompok sudah presentasi. Ada yang membuat daun ubi ya, sambal terasi, ada yang membuat keripik singkong, kemudian ada yang membuat bergedel dari ampas susu dan lain sebagainya. Nah, untuk semuanya bisa dikombinasikan sesuai dengan selera ya. Kalau misalnya daun ubi itu sambal terasi, mungkin daun singkong bisa sambal serai atau sambal betutu boleh ya. Jadi menyesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, nah rangkaian pembelajaran sudah. Sebentar Ibu akan memberikan tes pengetahuan ya, tes pengetahuan. Sebelum kita tes, relax dulu ya. Asik, kita lakukan speaking sebentar. Sudah siap? Sudah. Baik. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa. Luar biasa. Yes. Kita sudah speaking, maka kita lanjut dengan tes pengetahuan. Untuk tes pengetahuan, kita lakukan dengan menggunakan Google Form. Silakan kalian ambil HP-nya, dicek di WA group. Ibu kirim linknya melalui WA group ya. Iya, Bu. Ya, silakan sudah Ibu kirim, dibuka ya. Nah, sudah masuk 5 orang, sudah mengirim 5 orang. Lagi 1, siapa yang belum? Agus ya? Agus belum kirim, ini lagi 1. Bisa jawabnya? Bisa punya. Sudah kirim? Oh iya, sudah masuk. Terima kasih ya. Oke, untuk pengetahuannya nilainya lumayan bagus. Ya, ada yang dapat 90. Cuman nilai terkecil masih ada yang dapat 60.
Jadi hasil pembelajaran dari nilai pengetahuan bagus sekali ya. Ada yang sudah mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan sedikit. Dan luar biasa, sudah bagus sekali hasil kita hari ini. Nah, setelah penilaian pengetahuan, kita lanjut dengan kesimpulan. Ya, jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, silakan. Trisna deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwasannya saya dapat mengetahui bahwa tidak hanya produk hasil utama saja dari serelia, kacang-kacangan dan umbi yang dapat diolah menjadi sebuah produk makanan, tetapi juga produk hasil samping. Selain itu juga cara atau teknik pengolahannya, mulai dari teknik panas basah seperti kukus, rebus, steam dan lain-lainnya. Kemudian panas kering seperti goreng dan tumis, hingga menyusun sebuah rencana pengolahan produk hasil samping dari serelia, kacang-kacangan dan umbi. Iya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui ya, hasil samping itu bisa diolah menjadi makanan, menjadi produk pangan. Nah, nanti kalian bisa melakukan ya. Tidak hanya membuat rancangan saja, nanti di rumah kalian bisa langsung mengolahnya, mempraktekkan bahwa hasil samping dari serelia, kacang-kacangan dan umbi itu bisa dibuat produk pangan, gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa membuat makanan dari kulit singkong, kemudian daunnya, gitu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan. Kenapa? Kalau menyenangkan kenapa, Gus? Karena kita dapat tahu hasil samping dari produk pangan, sereal dan kacang-kacangan. Iya. Oke. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran, anak-anak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup dengan Karang Santi. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngaturan Parang Santi.